Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa sekalian, apa kabar pada kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai perkembangan kerajaan maritim Islam Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kerajaan maritim Aceh Darussalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan maritim Demak. Nah, untuk mengetahui lebih jauh materi tentang perkembangan kerajaan maritim Demak, mari kita saksikan penjelasannya yuk. Sejarah awal Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berkembangnya Islam di Demak menyebabkan Demak berkembang menjadi kota dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Hal inilah yang menjadikan kesempatan bagi Demak untuk melepaskan diri dari Majapahit. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah setelah mampu mendirikan kerajaan Majapahit. Peta letak kerajaan Demak. Nah, secara geografis Demak terletak di Jawa Tengah. Demak sebelumnya merupakan daerah yang dikenal dengan nama Bintaro atau Gelagah Wangi, yang merupakan salah satu daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Demak merupakan salah satu kerajaan maritim Islam yang ada di Nusantara. Nah, hal itu dibuktikan dengan yang pertama, kalau kita kembali melihat peta, kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya yaitu di daerah Bintaro, di muara sungai yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas di perairan Laut Muria. Nah, sekarang Laut Muria sudah merupakan dataran rendah yang dialiri Sungai Lusi. Nah, karena lokasi kerajaan tadi yang strategis, dengan diapit dua pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Mataram atau namanya Bergola dan Pelabuhan Jepara, membuat Demak menjadi salah satu pusat perdagangan. Nah, Demak berperan menjadi salah satu daerah penghasil rempah-rempah seperti lada. Selain itu ada juga komoditas lainnya seperti madu dan lilin. Nah, letak kerajaan Demak yang sangat strategis sangatlah menguntungkan dalam bidang perdagangan dan pelabuhan. Nah, hal itu ditambah dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan banyak pedagang-pedagang Islam yang tidak mau berdagang di Malaka dan beralih berdagang ke Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya kerajaan maritim Demak. Kehidupan politik. Nah, silsilah raja yang memerintah di kerajaan Demak dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Nah, pada bagian tersebut terlihat ada beberapa orang raja yang memerintah. Yang pertama adalah Raden Patah, yang kedua Raden Surya atau Pati Unus, yang ketiga adalah Sultan Trengganu. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah memerintah dari tahun 1500 sampai dengan 1518. Raden Patah dikenal juga sebagai Pangeran Jimpun. Dan setelah menjadi raja, Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Wilayah kerajaan Demak pada masa itu diperluas meliputi daerah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Kalimantan, dan beberapa daerah di wilayah Kalimantan. Selain itu, pada masa pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak juga mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa seperti Pelabuhan Jepara, Sedayu, Tuban, Gersik, dan Jaratan. Nah, atas dukungan para wali songo, kerajaan Demak berhasil menjadi kerajaan besar, yaitu pusat penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa dan beberapa daerah di wilayah timur. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangunlah Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan Islam di daerah Demak. Raja berikutnya adalah
Patiunus. Patiunus memerintah dari tahun 1518 sampai dengan 1521. Patiunus merupakan putra dari Raden Patah. Patiunus dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan juga pemimpin perlawanan Portugis di Malaka. Karena keberaniannya itulah ia dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor. Ia juga memiliki kemampuan atau ahli strategi perang yang baik. Pada tahun 1521, Patiunus wafat dalam pertempuran di Malaka dalam usia 41 tahun. Raja berikutnya yaitu Sultan Trenggono yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, gagah, dan berani. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaannya sangat luas dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Raden Patah, yaitu meliputi Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1522, Sultan Trenggono mengirim tentaranya ke Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah yang bertujuan untuk mengusir bangsa Portugis. Dan tahun 1527, Fathahillah beserta para pengikutnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dan mulai saat itulah Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta yang sekarang Jakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mampu menguasai daerah Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan, serta Madiun dan Lambangan yang merupakan kerajaan yang terakhir di ujung Pulau Jawa. Setelah kita membahas tentang kehidupan politik kerajaan Demak dan nama raja-rajanya, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Posisi kerajaan Demak yang sangat strategis dalam perdagangan laut. Pelabuhannya sering digunakan sebagai transit kapal-kapal dagang yang datang dari barat yang hendak ke Selat Melaka, begitupun sebaliknya. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Komoditas yang diekspor diantaranya adalah beras, madu, dan lilin. Barang-barang tersebut diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan perekonomian masyarakat kerajaan Demak pada saat itu berkembang dengan baik. Berikutnya adalah kehidupan agama, sosial, dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi-tradisi lama tetap tidak ditinggalkan begitu saja. Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahirnya wali-wali di Demak mempercepat proses penyebaran Islam bahkan sampai ke pelosok daerah. Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Muria. Para wali inilah yang mengambil peran penting dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Bahkan tidak hanya untuk urusan agama, para wali songo juga mendukung dan memberikan saran-saran untuk berbagai urusan kepada Raden Patah dalam memerintah kerajaan Demak. Nah, setelah kita membahas tentang aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama kerajaan Demak, sekarang kita akan membahas tentang keruntuhan kerajaan Demak. Bagaimana keruntuhan dari kerajaan Demak? Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi perselisihan antara putra Sultan Trenggono yaitu Sunan Prawoto dengan Arya Panangsa. Arya Panangsa dihasut oleh Sunan Kudus untuk bisa mendapatkan kekuasaan dengan cara membunuh Sunan Prawoto. Yang kala itu Sunan Prawoto telah membunuh Pangeran Sekar-Sedar Ilepeng atau ayah dari Arya Panangsa. Arya Panangsa akhirnya berhasil membunuh Sunan Prawoto dan istrinya. Arya Panangsa juga membunuh Adipati Jepara, yaitu Pangeran Hadiri, suami dari Putri Kalimaya. Nah,
Putri Kalimayat pun menuntut balas dendam atas kematian suaminya dan dibantu oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono atau adik ipar dari Ratu Kalimayat. Akhirnya Joko Tingkir pun berhasil menumpas Arya Panangsang dan membawa kerajaan Demak atau memindahkan kerajaan Demak ke Pajang. Berikutnya kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan yang paling terkenal dan menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Demak. Masjid Agung Demak sempat mengalami beberapa kali renovasi dan dikenal akan keunikan serta gaya arsitekturnya yang syarat dengan nilai filosofi. Yang kedua, pintu Bledek. Kata Bledek yang berarti petir membuat peninggalan ini kerap disebut sebagai pintu petir. Pintu petir dibuat oleh Ki Ageng Solo pada tahun 1466 sebagai pintu utama dari Masjid Agung Demak. Meskipun sudah tidak digunakan lagi, pintu Bledek masih dapat dilihat oleh pengunjung hingga saat ini. Peninggalan berikutnya adalah Sokotal atau Soko Guru. Soko Guru merupakan tiang berdiameter 1 meter yang berperan sebagai penyangga masjid. Ada 4 Soko Guru yang menurut kepercayaan dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk Masjid Agung Demak. Berikutnya adalah Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana para raja atau sultan yang memimpin kerajaan Demak. Peninggalan sejarah ini sempat dijadikan sebagai mimbar khotbah sebelum disimpan di Masjid Agung Demak. Berikutnya adalah piring campa yang merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Demak. Piring campa ini merupakan piring pemberian dari seorang putri Campa kepada Raden Patah yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Piring campa ini berjumlah 65 buah, beberapa diantaranya ada yang dipasang sebagai hiasan dinding di Masjid Agung Demak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang sejarah perkembangan Kerajaan Maritim Demak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita tentang Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.